Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar dan kegiatan ekonomi pasar, bab 4 pelajaran ekonomi. Anggota kelompok 1. Nama anggota kelompok, Siti Ranato Ahdawiyah, Anissa Mutiara Islami, Sandi Fauzian, dan Cucu Hidayat. Langsung saja pada pembahasan yang pertama mengenai pengertian pasar. Apa itu pasar? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi untuk menentukan nilai harga dari barang atau jasa. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai jenis struktur pasar. Di sini ada dua jenis struktur pasar, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna atau perfect competition market. Yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan sejenis. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, kentang, batu bara, dan sebagainya. Pasar persaingan sempurna juga memiliki ciri-ciri. Ada 8 ciri-ciri pada pasar ini. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli banyak. Yang kedua, barang jualan bersifat homogen. Yang ketiga, tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Yang keempat, faktor-faktor produksi bergerak bebas. Yang kelima, penjual adalah price taker atau pengambil keputusan harga. Yang keenam, sulit mendapat keuntungan di atas rata-rata. Yang ketujuh, konsumen mempunyai posisi kuat untuk tawar-menawar. Dan yang terakhir, free entry and exit atau tidak ada hambatan untuk keluar masuk pasar bagi penjual. Kita lanjut pada pembahasan yang kedua mengenai pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition market. Yang dimaksud dengan pasar persaingan tidak sempurna adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan jenis pasar yang hanya memiliki penjual terbatas, tetapi pembelinya sangat banyak. Barang atau jasa yang terdapat dalam pasar ini heterogen. Oh iya, karena jumlah penjualnya terbatas, maka penjual menjadi pihak yang menentukan harga. Kenapa dikatakan tidak sempurna? Hal ini karena dianggap ada kecacatan yang menimbulkan ketidakadilan dalam pasar. Tidak hanya pasar persaingan sempurna saja yang memiliki ciri-ciri, pasar persaingan tidak sempurna pun memiliki ciri-ciri. Ada 4 ciri-ciri pada pasar ini. Yang pertama, hanya terdapat sedikit penjual dengan sangat banyak pembeli. Yang kedua, harga ditentukan oleh penjual. Karena ada unsur monopoli sehingga interaksi ekonomi atau jumlah permintaan dan penawaran kurang berperan dalam pembentukan harga. Yang ketiga, sulit untuk produsen atau penjual baru masuk ke dalam pasar ini. Dan yang terakhir, barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi, tetapi akan sulit untuk mencari barang substitusinya. Nah teman-teman, pasar tidak sempurna atau imperfect competition market juga memiliki jenis-jenis. Nah, jenis pasar yang pertama ada pasar monopoli. Monopoli sendiri terdiri dari kata mono yang artinya satu dan poli yang artinya penjual. Yap, sesuai namanya, pasar ini hanya ada satu penjual berlaku sebagai penentu harga karena tidak ada yang menyaingi dan barang yang dihasilkan tidak memiliki barang substitusi. Contohnya, seperti PLN, PDAM, PT KAI, Pertamina, dan lain-lain. Nah guys, yang keduanya ada pasar oligopoli. Berbeda dengan pasar monopoli, pasar oligopoli dikuasai oleh beberapa perusahaan, namun jumlah barang yang ditawarkan tetap homogen atau satu jenis saja. Pasar oligopoli biasanya dilakukan dengan bentuk upaya menahan perusahaan potensial dapat memasuki pasar. Contoh, dari pasar oligopoli antara lain industri motor, industri air mineral, industri rokok, dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir ada pasar monopolistis. Jenis pasar yang ini lebih asik dari dua jenis tadi squad. Pasar monopolistis ini berisi beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa, namun karakteristiknya berbeda-beda. Produsen juga mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar, tapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan pasar monopoli dan oligopoli. Contoh dari pasar monopolistis ini seperti produsen sabun, sampo, pasta gigi, motor, dan sebagainya. Nah guys, pembahasan yang tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Thank you for watching and see you, bye-bye.